لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam salah satu hadisnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini dari Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai beliau. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau bersabda, Sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan Allah naungi dan Allah selamatkan pada hari yauma la dhilla illa dhillu, hari yang telah dijanjikan tidak ada lindungan dan naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di mana 7 golongan ini mendapatkan kekhususan dan keutamaan ketika manusia dikumpulkan oleh Allah fi yaumil mahsyar, pada hari mahsyar, yang mana mereka dihadapkan Allah untuk mempertanggungjawabkan amal kehidupan dunianya. Wa minhum, salah satu daripada golongan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid, seseorang yang hatinya cinta dengan masjid, seseorang yang hatinya rindu untuk ibadah di dalam masjid. Mereka menyimpulkan tidak ada tempat terbaik selain masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Masjid ini dibangun baitin min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, memiliki banyak fungsi dan manfaat. Di antara banyak fungsinya disebutkan salah satunya adalah menjadi pusat ibadah. Yang kedua, menjadi tempat untuk menuju kebangkitan umat. Itu fungsi daripada masjid. Masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Masjid Quba. Ketika dalam rangka hijrah dari Mekkah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam misi perjalanan itu membangun masjid yang namanya Quba. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui untuk mempersatukan umat, mengumpulkan umat, tidak ada tempat yang lebih baik daripada masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerti untuk menuju kebangkitan umat, maka mereka harus kumpul dan datang di masjid. Sehingga Rasulullah pun melanjutkan untuk membangun Masjid Nabawi. Selain daripada fungsi untuk menjadi pusat ibadah, masjid ini harus menuju tempat untuk umat bangkit pada generasi saat ini dan generasi selanjutnya. Apa fungsi masjid? Yang pertama, masjid itu bukan hanya tempat untuk menegakkan sholat. Itu ma'ruf, semua tahu. Kebutuhan masjid yang paling dominan adalah dibangun untuk menegakkan sholat, sehingga kita hadir ke tempat ini, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita paham dan kita mengerti, masjid itu menjadi pusat pendidikan, di mana dalam masjid ini harus dimunculkan orang-orang besar. Di dalam masjid ini harus dicetak generasi-generasi terbaik.
Di dalam masjid ini diajarkan ilmu Allah dan Rasulnya. Di dalam masjid ini manusia paham siapa Tuhannya, siapa Rasulnya, dan apa agamanya. Jadi masjid ini menjadi sentral pusat pendidikan. Kalau ada masjid dibangun tapi sepi dari jamaah, mustahil masjid itu akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat di masa yang akan datang. Ada Pak, fungsi masjid itu dibangun buka tutup hanya untuk sholat. Ada masjid dibangun dengan megahnya, dengan indahnya, tapi ditinggalkan jamaahnya. Dan banyak hari ini orang datang ke masjid hanya untuk foto dan selfie saja. Hari ini banyak orang datang ke masjid hanya untuk memuaskan hasrat dan keinginannya saja, tapi meninggalkan keutuhan dan kebutuhan yang paling utama, yaitu salat. Loh, kita temukan di jalan-jalan itu orang berbis-bis, berkelompok, berjamaah datang ke masjid hanya untuk foto, hanya untuk selfie. Karena apa? Karena masjidnya viral, pengen ikut-ikutan viral. Sebatas mereka datang ke masjid hanya untuk dokumentasi, tapi tidak melakukan ketaatan di dalamnya. Mustahil masjid yang ditinggalkan jamaahnya, masjid yang sepi, melahirkan generasi-generasi terbaik umat ini. Kita kenal siapa Abu Bakar As-Siddiq, kita kenal siapa Umar bin Khattab, kita tahu siapa Ali bin Abi Thalib, kita tahu siapa Abdurrahman bin Auf, kita tahu Bilal bin Rabah, kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua sahabat radhiyallahu anhum menjadi orang besar, menjadi pemimpin-pemimpin yang dikenal oleh manusia sepanjang masa karena mereka lahir dan dididik di dalam masjid. Jadi masjid ini menjadi pusat pendidikan. Takmir, buatlah kegiatan-kegiatan yang bervariatif di dalam masjid, sehingga fungsi dari masjid ini benar-benar difungsikan pada tempatnya. Di dalamnya harus diajarkan Al-Quran. Di dalamnya harus ada pusat dakwah. Di dalamnya ditegakkan ketaatan-ketaatan lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya datang ke masjid hanya untuk sambutan, pidato dan ceramah saja. Ada Pak, orang datang ke masjid hanya untuk sambutan, itu ada. Setelah itu pulang. Orang datang ke masjid hanya untuk ceramah dan pidato, itu ada. Tergantung siapa yang datang ke masjid mampu menempatkan hatinya bahwa sejatinya kalau dia tahu masjid dibangun untuk menjadikan dia taat kepada Rabbnya, kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Nah, itu. Jadi masjid ini menjadi pusat peradaban, menjadi pusat ibadah di mana di dalamnya dicetak generasi-generasi besar untuk masa yang akan datang. Mungkin kalau kita tidak menemui masa-masa kebangkitan Islam, mungkin anak cucu kita yang akan merasakan. Artinya kenalkan mereka ke masjid, ajak mereka ke masjid, datangkan mereka ke masjid untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun belum mumayyiz, belum terbebani dengan syariat untuk sholat, kenalkan anak-anak kita untuk datang ke masjid. Karena bangkitnya hati mereka tumbuh di dalam masjid. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau soleh dan soleha itu jangan sendirian, jamaah sama keluarganya. Mungkin ada seorang ayah, seorang bapak yang hadir di tempat ini tapi meninggalkan anaknya. Ada seorang bapak dan seorang ayah yang hadir di tempat ini tapi meninggalkan istrinya. Juga sebaliknya. Jadi tingkat kesolehan itu harus kolektif, bareng-bareng bersama. Di mana mereka berbondong-bondong menuju masjid. Di mana kita ketahui ketika Fathul Makkah, menaklukkan Makkah, sujud syukurnya Rasulullah SAW bersama para sahabat
sampai turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia saat itu datang dari setiap penjuru tempat untuk membenarkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bersimpu di hadapan Ka'bah, salat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Mekah dikembalikan kepada Rasulullah dan para pengikutnya, di Mekah menjadi pusat peradaban dalam dakwah, sehingga Islam menjadi besar ketika kekuatan dimulai dari Madinah. Masjid, jangan tinggalkan masjid, karena kebutuhan kita kepada masjid sangatlah banyak. Dan saya pastikan tidak ada tempat yang lebih indah dan lebih dicintai oleh Allah selain masjid. Dan tidak ada tempat yang bisa mempersatukan hati umat kecuali masjid. Jadi kita jangan pernah membuat satu pernyataan ada tempat yang bisa menyatukan umat selain masjid. Nonsen, nggak ada itu. Hanya masjid tempat yang bisa menyatukan umat. Dan siapa orang-orang yang pantas untuk memakmurkan masjid? Siapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Al-ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, membuat satu standar kriteria orang yang pantas untuk memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah. Siapa mereka? Yang pertama adalah man amana billah, mereka yang beriman kepada Allah. Yang kedua adalah wal yaumil akhir, mereka yang beriman dengan datangnya hari akhir. Wa aqamas shalah, mereka orang-orang yang menegakkan salat. Wa ataz zakah, mereka orang-orang yang menunaikan zakat. Walam yakhsha illallah, mereka adalah orang-orang yang hatinya tidak ada ketakutan kecuali takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berhusnudzan, kitalah orang yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beriman kepadanya, beriman kepada hari akhir, orang yang menegakkan salat, mereka yang menunaikan zakat, dan tidak ada ketakutan dalam hatinya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masjid ini adalah tempat yang memfasilitasi kita untuk mendapatkan ilmu. Masjid adalah sarana yang memfasilitasi kita untuk memahami Islam, memahami ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka artinya dengan jiwamu, dengan hartamu, maka berikan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ibni Adam in qata'a amaluhu illa min salat. Jika anak Adam itu sudah meninggal, berakhir kehidupannya di dunia, semua amalnya terputus illa min salat, kecuali 3. Salah satu di antara 3-nya adalah shadaqatun jariyatun. Masjid ini dibangun untuk dimakmurkan dengan harta-harta kita, harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan hartamu yang sesungguhnya adalah hartamu fi sabilillah. Hartamu yang sesungguhnya adalah hartamu fi sabilillah. Artinya hartamu yang sudah engkau fungsikan, engkau manfaatkan fi sabilillah, yang akan ada hitungan dan hisabnya, itulah hartamu yang sesungguhnya. Jikalau ada pertanyaan, Ustadz, kalau harta yang dititipkan dan belum difungsikan, itu hartanya siapa? Hartanya Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta kita yang di dompet, yang di bank, yang di rumah, yang di brankas, itu bukan milikmu, milik Allah Subhanahu wa taala. Engkau hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hartamu yang sesungguhnya adalah hartamu fi sabilillah. Jika masjid ini dibangun, manfaatkan untuk bisa berkontribusi untuk merawatnya. Dengan apa? Dengan mal, dengan harta-harta kalian. Makanya shadaqatun
jariyatun. Sedekah jariyah. Barang siapa yang melakukannya, maka pahalanya terus mengalir dan tidak akan diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masjid ini dibangun tahun berapa, Pak? Tahun berapa, Pak, masjid ini dibangun? Berapa? 92. Ada prestasinya nggak sih? Kayak, oh ada itu, Pak Soeharto. Tahun 92 ya. Pertanyaan saya, mulai tahun 92 sampai 2025 sudah berapa tahun? 33 tahun. Pertanyaan selanjutnya, selama 33 tahun alumni Masjid Fatimah ini telah melahirkan siapa saja? Selama 33 tahun alumni Masjid Fatimah ini telah melahirkan siapa, Pak? Orang-orang besar. Siapa mereka? Ini pertanyaan. Kalau Anda bertanya, apa yang dilahirkan Rasulullah dari Masjid Nabawi? Loh, banyak. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum yang mereka punya kekuatan iman yang sesungguhnya. 33 tahun yang dilahirkan Masjid Fatimah ini sapa wae? Siapa, Pak? Nanti didata, Pak ya. Siapa saja itu? Siapa tahu mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh di tempatnya atau di masyarakatnya. Siapa tahu mereka adalah menjadi orang-orang atau pemimpin-pemimpin besar di saat ini dan mungkin di saat yang akan datang. Kalau belum ada, buat sebuah agenda, jadikan anak cucu kita adalah alumni Masjid Fatimah yang akan menggetarkan dunia dengan kekuatan iman dan Islamnya. Sehingga harus ada TPA, harus ada TPQ, masjid menjadi pusat dakwah. Kalau pertanyaan tadi belum bisa dijawab, nggak ada Ustaz alumni Masjid Fatimah jadi orang besar. Paling banter jadi RT. Nggak apa-apa, RT itu pejabat negara. Paling banter jadi RW. 10 tahun lagi ada yang jadi menteri insya Allah. 20 tahun lagi anak-anak cucu kita yang jadi presiden. Jika ditanya, dari mana alma matermu? Dari Masjid Fatimah Karanganyar. Masya Allah. Itu. Kalau saya tanya sama Anda, siapa yang menaklukkan Persia dan Romawi? Siapa? Umar bin Khattab. Alumni mana Umar itu? Masjid Nabawi. Didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan ini sebenarnya pantas untuk diajukan dan pantas untuk dijawab. Kembali lagi dengan hartamu makmurkan masjid ini. Karena berkaitan dengan hadis Rasulullah, shadaqatun jariyatun. Siapa yang ngasih karpet ini? Urunan. Semoga yang terlibat list urunan itu pahalanya mengalir kepada mereka. Siapa yang menyediakan kipas angin dan sound system ini? Urunan juga. Gak ada personal. Sekarang dikonsep personal harus bisa mendermakan hartanya fisabilillah untuk memakmurkan masjid. Paling tidak sekalipun Anda hanya mampu dengan sedikit minyak wangi saja, sehingga minyak wangi itu bisa mengharumkan masjid, karena sejatinya masjid itu didatangi untuk menjadikan pendatangnya itu nyaman, maka lakukan supaya yang sujud di tempat ini itu kerasan, wangi gitu. Anda yang sudah umroh, yang sudah haji, kalau masuk Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, kerasan nggak kira-kira? Kerasan nggak kira-kira? Pengen balik lagi ke sana tidak? Karena situasi dan kondisi masjid yang mendukung kita untuk ibadah. Seneng. Salah satunya pemicunya mungkin secara manusiawi, wangi masjidnya gitu kan. Kita pernah ketika sujud kok bau pesing. Geser ke kanan pesing, geser ke kiri pesing. Ini tanggung jawabnya siapa gitu. Makanya saya sendiri kalau safar, ini standar saya, nggak tahu kalau standar Anda. Saya itu kalau safar, kalau sudah masuk waktu sholat atau ibadah, mesti saya pilih cari masjid. Masjid yang saya lihat secara zahir dari tampilannya, masjid ini bagus. Yang saya datangi pertama kamar mandinya, Pak. Saya kalau datang ke masjid, yang saya lihat pertama kamar mandinya. Tadi saya kesini nggak lihat kamar mandi, saya husnudzon lah, bagus kamar mandinya lah. Yang saya lihat pertama kali kamar mandinya. Karena kamar mandi ini adalah cerminan yang menggambarkan keutuhan, kebersihan sebuah atau suatu tempat.
Kalau kamar mandinya standar, insya Allah semuanya standar. Tapi kalau kamar mandinya nggak terawat, mungkin sekian persen bisa dipastikan ya, secara logika masjidnya juga nggak kerawat gitu loh. Karena kita punya satu penilaian standar kamar mandi itu menjadi sebuah acuan. Jadi segala fasilitas masjid ini harus diperhatikan supaya orang yang datang ke masjid itu kerasan gitu loh Pak. Mu'allaq, terikat hatinya dengan masjid. Gak datang ke masjid kapok, gak datang lagi. Ditanya, kenapa gak ke masjid? Males. Masjidnya koyo ngono keadaane. Masjid tapi koyo duduk masjid. Nah, iki soro iki. Ya. Kalau orang sudah berstatement seperti itu, yang salah siapa Pak kira-kira Pak? Kabeh. Kudu tak mere Pak, kabeh. Ya, ditanya, kenapa gak ke masjid? Oh, podo ae masjid, ambek duduk masjid kok podo ae. Nah. Jadi kita peduli. Kembali lagi dengan hadis Rasulullah SAW, masjid ini memfasilitasi kita untuk menimba dan meniti ilmu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya salah satu fungsi masjid adalah dijadikan untuk media dakwah. Bangunlah dengan harta kalian. Apa kata Rasulullah SAW? Man bana masjidan lillah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, kamafhasin qatatin au asghar, sekalipun dia sumbangsih seperti kecilnya sarang burung di mana burung itu bertelur, atau lebih kecil daripada itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Masjid ini berapa meter kali berapa meter Pak? 15 kali 15. Hadis ini menunjukkan kamafhasin qatatin au asghar, sekalipun lebih kecil daripada itu, ketika rumah Allah dibangun dan difungsikan untuk salat, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah janji akan bangunkan rumah di surga untuknya. Nah, Masya Allah, tidak ada yang rugi kalau harta kita dermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang rugi. Jangan melihat nominalnya, melihat keikhlasan kita jika kita mampu sumbangsih dengan harta kita untuk merawat masjid ini. Supaya mu'allaq itu terikat itu benar-benar terawat gitu loh. Wah, aku gak gelem sholat lah gak ada masjid Fatimah. Kenapa? Nyaman, enak, meneduhkan. Itu kan satu prestasi gitu. Banyak masjid-masjid yang perlu takmir mungkin untuk studi banding ya, sehingga bisa mengadopsi beberapa kegiatan, beberapa hal, sehingga dilakukan di masjidnya dia berada. Tapi yang paling penting, masjid ini mencetak orang-orang yang beriman dan mencetak orang-orang yang bertakwa. Di antara 7 golongan, salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Mereka yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala fi yaumil mahsyar, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar. Yang kedua, ya, siapa golongan dari orang-orang yang dijanjikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa minhum, di antara 7 golongan itu, salah satu berikutnya adalah rajulani tahabban fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang bertemu dan saling mencintai karena Allah. Dua orang yang bertemu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ijtama'a alaihi, mereka bersatu dan berkumpul karena Allah, wa tafarraqa alaihi, mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulai hari ini perhatikan, segera untuk menentukan sikap. Siapa orang-orang terdekat kita yang kita jadikan sebagai teman. Hendaknya orang yang dihadirkan oleh Allah adalah mereka yang mencintai kita lillah, dan kita cinta kepada mereka lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terbangun keimanan, terbangun keislaman, terbangun ihsan. Karena Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Karena konsep agama ini adalah saling mengingatkan dan saling menasihati dalam kebaikan dan ketakwaan.
Artinya tidak semua mungkin pantas dijadikan teman, enggak semuanya. Koncone awake dhewe wakeh, Pak. Tapi enggak mengingatkan kita kepada Allah. Percuma. Karena Umar bin Khattab dia mengatakan la tashab. Jangan kalian berteman dan jangan kalian bersahabat illa man a'anaka ala dzikrillah, kecuali temanmu datang untuk mengingatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rajulani tahabban fillah, dua orang yang bertemu saling mencintai karena Allah. Jadi la tashab illa man a'anaka ala dzikrillah, jangan berteman yang mana teman kita tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika kita lalai. Makanya kalau ada pertanyaan, siapa sahabatmu? Dan apa definisi dan kriteria sahabat yang sejati? Kalau anak sekarang ini, bestimu sopo? Dan definisi sahabat sejati itu siapa sih? Saya ingin tanya. Salah satu dari jamaah mungkin bisa menjawab. Sahabat sejati itu siapa? Siapa, Pak? Masya Allah, orang yang selalu mengingatkan kesalahan temannya. Dan orang yang bukan membela ketika engkau salah. Bukan orang yang membela ketika engkau salah. Kalau temanmu membela kesalahanmu, tentu dia adalah orang yang membawa dan memiliki kepentingan kepada dirinya. Hati-hati. Lah awake dhewe salah, kok dibelani? Perhatikan sifat kondisi orang yang seperti itu. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Karena dikatakan sadiquka man sadaqaka illa man sadaqaka. Sahabatmu yang sejati adalah mereka yang mengingatkan engkau ketika engkau salah, dan mereka tidak membela kesalahanmu dikala engkau salah. Hati. Ini konsep daripada rajulani tahabban fillah. Dua orang bertemu mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berbolak-balik, Bang. Sampai Rasulullah saja orang yang maksum, yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan daripada bahaya ya keadaan hati yang ada pada dirinya. Hati. Makanya teman yang saleh itu teman yang senantiasa mengingatkan. Makanya Ibrahim Al-Khawash dia mengatakan kepada kita, dawaul qalbi khamsatun. Obat hati itu ada 5. Di apotek gak ada, Pak, obat hati. Gak ada. Dawaul qalbi khamsatun. Obat hati itu ada 5. Yang pertama adalah qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Tidak hanya membacanya, tidak hanya menghafalnya, tapi di sisi dia membaca dan menghafalnya, dia mentadabburinya. Siapa saja yang berkebutuhan membaca Al-Quran sekalipun menghafalnya, dia harus paham dan tahu apa arti dan makna ayat yang dia baca. Itu tadabbur namanya. Tadabbur. Makanya ya, pada fase-fase Makkiyah, surat-surat yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad SAW, surat-surat ancaman, Pak. Supaya orang-orang itu tadabbur dengan ayat itu. Makanya juz 30 itu surat-surat ancaman semuanya itu, yang diperuntukkan Allah kepada orang-orang musyrikin Quraisy dan sekutunya untuk menakut-nakuti, supaya mereka paham apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat idasyamsu kuwirat wa idan nujumun kadarat dan seterusnya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Idas samaa'un syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat. Itu kan ancaman kabeh, Pak.
nakut-nakuti orang musyrikin Quraisy itu. Ya. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Itu kan semua itu, ya. Nah, ketika fase Madinah ayatnya itu enak-enak, ayat-ayat muamalah. Fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Itu ayat Madinah itu. Ayat-ayat tentang pembagian harta warisan, ayat-ayat Madinah. Ayat-ayat untuk berbuat baik kepada orang tua, ayat-ayat Madaniyah. Tapi kalau tadabbur, kita paham dan mengetahui apa yang dimaksud oleh Allah dari setiap firman dan ayat yang kita baca. Qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dan tadabbur, ini obat yang pertama bagi obat hati. Kalau kita sudah luka hati ini dengan ujian dan cobaan, maka segera ngambil Quran, membacanya dan mentadabburinya. Segera ngambil Quran, karena Quran adalah mafatihul khairat, kunci-kunci kebaikan. Kalau kita memegang Al-Quran dan kita membacanya dan mentadabburinya, Allah akan limpahkan kebaikan-kebaikan itu. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabbur. Jangan bosan baca Quran, karena Quran ini memang untuk dibaca. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ironis sekali kalau ada orang Islam tapi nggak pernah baca Al-Qurannya. Kalau ada orang Islam mengaku Islam tapi nggak pernah berinteraksi dengan kitabnya, perlu dipersangsikan. Yang kedua dari obat hati adalah khala al-batni, banyak-banyak mengkosongkan perut, banyak-banyak puasa. Ojo kakean warak, Pak. Orang kalau sudah kenyang, akibatnya itu syahwatnya naik. Kalau syahwatnya naik, apapun mau dia lakukan. Kalau orang gampang kenyang, itu gampang untuk malas dan jauh dari ketaatan. Kalau orang sering kenyang, berarti dia mematikan hatinya. Karena perut yang kenyang bisa menjauhkan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak puasa. Banyak-banyak lapar gitulah artinya. Bukan berarti menghalangi untuk makan, tidak. Rasulullah itu berhenti sebelum kenyang. Kalau kita berhenti ketika kenyang, beda ya. Berhenti sebelum kenyang dan berhenti setelah kenyang itu beda. Khala al-batni, banyak-banyak lapar, itu obat hati supaya ketaatan kita itu terjaga. Kembali lagi, suka datang ke masjid, suka untuk taat, suka untuk ibadah, karena hatinya terobati gitu loh. Yang ketiga, qiyamul lail. Obat hati itu adalah banyak-banyak sholat malam. Qiyamul lail. Tidak ada sebaik-baik sholat ba'dal maktubah, setelah sholat 5 waktu, kecuali sholat qiyamul lail atau sholat tahajud. Gak ada sebaik-baik sholat setelah sholat 5 waktu. Setelah itu adalah sholat qiyamul lail. Makanya banyak-banyak qiyamul lail. Orang yang banyak-banyak melakukan sholat qiyamul lail, otomatis insya Allah hatinya terjaga. Terjaga dari keburukan dan Allah selamatkan dari kejahatan. Itu orang yang suka sholat qiyamul lail. Hikmah terbaik orang yang suka sholat qiyamul lail, itu firasatnya kuat. Orang kalau suka sholat qiyamul lail, firasatnya itu kuat. Memang itu balasannya. Memang itu ganjarannya gitu loh. Makanya ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanduru binurillah. Takutlah kepada firasat orang mukmin. Karena orang mukmin itu kalau berfirasat, dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu kalau sudah nyabdo, hati-hati. Paham nyabdo, Pak ya? Orang mukmin itu kalau sudah berfirasat, hati-hati. Karena dia melihat dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka menegakkan qiyamul lail, firasatnya itu kuat sekali. Memang Allah mudahkan untuk itu. Dan qiyamul lail termasuk salah satu daripada obat hati.
Yang keempat adalah at-tadharru' inda sahri. Banyak-banyak doa ketika waktu-waktu sahur. Sepertiga malam terakhir. Bangun, banyak-banyak doa. Karena orang yang bangun di sepertiga malam minta ampun kepada Rabb-Nya dengan memperpanjang doanya, maka itu juga merupakan salah satu daripada obat hati, Pak. Yang terakhir berkaitan dengan materi ini, apa obat hati? Majalisatus sholihin. Banyak duduk dengan orang-orang soleh. Tentukan teman kita. Siapa orang yang hadir di kanan dan kiri kita. Majalisatus sholihin. Banyak bermajelis dengan orang soleh. Makanya dikatakan kumpulono wong kang soleh. Karena berkumpul dengan orang soleh itu merupakan obat hati yang Allah hadirkan di dunia. Majalisatus sholihin adalah bisa terwujudkan jika teman kita benar-benar teman yang soleh. Salah satu di antara orang yang mendapatkan naungan Allah adalah rajulani tahabban fillah. Dua orang yang bertemu saling mencintai karena Allah, mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa golongan dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sudah betah datang ke masjid, tugas Anda hanya istiqamah dan merawatnya sampai husnul khatimah. Kalau Anda mendapatkan teman yang saleh, pertahankan sampai teman itu menyelamatkan kita ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan syafaat kebaikan bagi kita selaku teman dekatnya. Wallahu taala alam. Marilah kita berdoa kepada Allah, hadirkan kekhusyukan, hadirkan keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Allahumma lakal hamdu. Anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu. Anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin. Wa lakal hamdu. Anta malikus samawati wal ardi wa man fihin. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma dina fi man hadait wa afina fi man afait وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونفيذ نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين اللهم انصرهم في مسجد الأقصى اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في الغزة يا رب في الغزة وانصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في بلادنا هذا في إندونيسيا وألف بين قلوبهم وأصل ذات بينهم واهده سبل السلام برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم وسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا صيامنا وتقبل منا ركوعنا وتقبل منا سجودنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا تلاوتنا من القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau ada salah, semoga Allah memaafkan saya dan jamaah sekalian. Kalaupun ada baik dan benar, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qali hadza astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.